Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya ingin mencoba membahas saham Waskita Karya ya, karena pertengahan minggu ini saham-saham konstruksi tiba-tiba menggeliat ya. Apakah ini awal positif untuk kedepannya atau bagaimana? Kita bisa analisis berdasarkan chart yang ada ya, seperti yang saya perlihatkan di layar berikut ini. Saham konstruksi hampir mirip ya, catnya Waskita, Wika, Adi ya, PP, TWP itu hampir mirip seperti ini ya. Jadi dia mengalami itu penurunan panjang di sekitar puncaknya itu dia kan naik tinggi setelah COVID ya, sekitar 6 bulan, hampir setahun, 6 bulan yang lewat lah ya, hampir 10 bulanan ya, belum nyampe setahunan ya. Kemudian distribusi panjang ya, hampir hanya sekitar 1 bulan setelah distribusi panjang di sekitar 1900 ya puncaknya. Kemudian dia drop ya, hanya sebulan dari itu dia menembus awan Ichimoku ya. Jadi saya coba mengkombinasikan indikator, 3 indikator ya, Ichimoku, kemudian akumulasi distribusi, kemudian Shichiya Index ya. Jadi hanya sebulan dia ya setelah puncak itu masuk ke awan Ichimoku ya. Kemudian dia langsung menembus hampir seminggu masuk ya. Setelah masuk semingguan dia langsung menembus awan Ichimoku. Sampai sekarang belum pernah lagi masuk lagi ke awan Ichimoku, hanya bersinggungan saja ya. Jadi kalau kita lihat tren ini adalah distribusi yang secara cantik dilakukan oleh bandar ya. Jadi dia crack harganya dari 500-an kemudian dijual di sekitar 1900-an ya. Mungkin bisa berapa kali lipat itu, 4 kali lipat apa 3 kali lipat. Jadi sangat-sangat cerdik ini bandar ini, dan hampir semua konstruksi mirip seperti ini ya. Kemudian minggu ini ya, minggu ini ada kenaikan ya volume, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya dibanding gerakan yang sebelum-sebelumnya. Cuma ini kalau untuk mingguan sama bulan mungkin signifikan ya. Dia sudah naik dari 800 sampai 900-an sampai sekarang ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, dia hanya bersentuhan di garis bawah Ichimoku itu di sekitar 1100-an ya. Kemudian turun lagi ya. Kemudian sampai hari ini belum nyampe lagi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini ya? Pertama kita lihat dulu akumulasi distribusi ya. Memang 2-3 hari ini akumulasi distribusi dia naik ya. Jadi kelihatan ada lekukan ke atas sedikit ya. Kemudian kita lihat volume, memang naik dia volume. Kemudian moving average juga dia naik, seolah-olah menunjukkan CCI index naik, seolah-olah dia menunjukkan bahkan ada terjadi koreksi ya. Tapi ini belum kita bisa pastikan apakah ini sinyal palsu apa sinyal yang tidak palsu ya. Jadi harus kita kita tunggu dulu beberapa hari ke depan ya. Kemudian kita perhatikan secara global, secara panjang, kita lihat ke belakang, apakah di titik 800-an ini ada lekukan yang mayor ya, artinya ada lonjakan harga sama penurunan harga di
800-an ke belakang memang ada ya, tapi namanya nggak terlalu tinggi ya, lonjakannya ada nih di belakang. Jadi dia masuk wave 1-2 ya, awal wave 3 ya, ada memang lekukan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa jejak pembelian harga pada saat harga 800 sekitar 700-an itu masih masih membayangi retailer ataupun bandar ya. Jadi harga pembelian yang sekitar setahun yang lewat itu masih menjadi jadikan sebagai support kuat sama trader sama bandar ya. Nah, sekarang dengan melihat chart ini, apa yang harus kita sikapi ya? Kalau misalkan saya atau Anda udah punya barang, saya tidak sarankan, yang belum punya barang maksudnya, saya tidak sarankan untuk beli sebelum tembus awan Ichimoku ya. Jadi jangankan tembus, belum menyentuh aja belum ya. Jadi itu apanya cluenya ya. Kemudian tapi kalau untuk pas trade tidak masalah ya, tapi tetap pasang taking profit cepat maksudnya ya, di sebelum awan Ichimoku itu. Berarti di sekitar berapa ini, 1000-an ya. Jadi kemarin kan berapa, 985 ya, bisa di 985, tapi terlalu tipis ya, 1000-an. Jadi masih terlalu high risk ya, mending tunggu aja dulu tembus di awan Ichimoku ya, terlalu tipis soalnya. Kemudian kalau yang sudah punya ini bisa dijual di 1100-an, 1000-an ya, tadi mentok di awan Ichimoku. Jadi kalau yang udah punya bisa dijual di situ. Kalau yang belum punya jangan dulu ya, kecuali Anda pas trade ya. Nah, terus kapan kira-kira candle waskita ini menyentuh awan Ichimoku? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Jadi sepanjang volume, kalau nanti kita perhatikan volume, sepanjang volumenya kecil-kecil dan hanya muncul satu yang di atas rata-rata ya, itu biasanya tidak akan berubah tren. Biasanya ya, tapi nggak selalu benar ya. Jadi ini biasanya aja. Jadi kalau kita ingin masuk, tunggulah harga volume meningkat ya, dan tidak hanya 1-2 hari gitu ya. Jadi volumenya itu kerapatannya tinggi, tapi puncaknya tinggi gitu. Ya, tidak hanya kerapatannya tinggi, puncaknya udah tinggi. Nah, setelah itu nanti muncul, perhatikan akumulasi distribusi, apakah dia berhasil naik dari garis datar. Ini kan hampir datar di garis distribusi itunya nih, akumulasi distribusinya. Perhatikan akumulasi distribusi. Kalau dia naik, baru kita boleh masuk ya. Jadi ada 3 tadi ya. Pertama, dia menembus awan Ichimoku. Kedua, volumenya masif, tinggi dan rapat ya, di atas rata-rata. Ketiga adalah indikator distribusi akumulasi, dia naik. Nah, setelah itu terbentuk, mungkin ada harapan dia akan berbalik arah ya. Oke, kira-kira demikian pembahasan saya mengenai saham Waskita Karya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.